أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid, Bapak ketua yang sama kita hormati beserta dengan jajarannya yang alhamdulillah menyelenggarakan kegiatan di malam-malam Ramadan, menjaga ibadah kita. Kita doakan kepada Bapak Ketua kita beserta dengan jajarannya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Bapak Dewan kita yang insyaallah nanti juga akan menyampaikan beberapa informasi. Mudah-mudahan nanti juga mengikat silaturahim dengan kita dan hubungan baik. Dan selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Imam kita yang menjaga ibadah kita baik siang maupun malam. Mudah-mudahan ibadah kita khusyuk, ibadah kita baik, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarwih rahimakumullah, terutama yang kita cintai anak-anak para jurnalis cilik, wartawan cilik yang mencatat setiap kegiatan di malam-malam Ramadan dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ustaz. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, malam ini Bapak Ibu kita sudah masuk malam ke-17 ya. 17 Ramadan ya. Jadi Masya Allah, luar biasa, Allah masih izinkan kita melewati separuh daripada bulan Ramadan. Dan malam ini kita harus bahagia bahwasanya tidak semua orang yang diberikan kesempatan beramal ibadah di waktu malam-malam bulan Ramadan. Sampai malam hari ini adalah kalau ibarat pertandingan, kita sudah masuk babak penyisian Bu ya, nanti menuju babak final ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang masih bertahan ini, ya mudah-mudahan orang-orang terpilih lah hendaknya, yang diberikan keistiqomahan untuk selalu menjaga ibadah di bulan Ramadan. Semoga-moga semuanya kita mendapatkan pahala yang berganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Bapak Ibu kita berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa kita juga kepada para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh yang selalu mengikuti beliau jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk mengikut setia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kita bertemu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, malam ini saya diberi judul oleh pengurus untuk menyampaikan kajian malam hari ini adalah
melatih kekhusukan dengan berpuasa. Temanya menarik juga, melatih kekhusukan kita dengan berpuasa. Jadi pertanyaan dasarnya Bapak Ibu, benarkah ibadah puasa ini bisa melatih kita agar bisa khusyuk? Benar atau tidak, kan gitu persoalannya. Apakah ada pengaruh puasa ini dengan kaitannya kita bisa berkhusyuk dalam melaksanakan ibadah? Itu pertanyaan besar Bapak Ibu, nanti kita jawab. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita ke sana perlu kita pahami dulu apa itu khusyuk itu sebenarnya. Apa itu khusyuk? Menurut para ulama, salah satunya kita ambil pendapat dari Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, khusyuk itu maknanya adalah aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi beliau mengambil ayat ini sebagai rujukan bahwasanya orang yang khusyuk itu, menurut beliau, itu mereka adalah orang yang terjaga dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau dibawakan dalam ibadah sholat, orang yang khusyuk itu dia menjaga dirinya dari mulai dari waktu subuh menjelang zuhur. Dirinya terjaga dari perbuatan dosa, dari perbuatan mungkar. Lalu di antara sholat zuhur nanti ke sholat asar, dia terjaga juga. Nah, itu yang katanya khusyuk. Jadi nanti zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sambung menyambung dia. Orang yang khusyuk itu tandanya menurut Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang tercegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu menurut dia Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, puasa ini adalah sebagai benteng, junnah daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan Bapak Ibu, kira-kira ketika kita berpuasa, bentuk daripada perbuatan dilarang Allah, pasti kita berusaha untuk menghindarinya. Kenapa? Ada dorongan dalam diri kita ini, rasa-rasanya ini tidak boleh itu. Ini harus tinggalkan. Yang ini harus dikerjakan. Ada sentakan dalam diri ini. Pak, baru proyek ini Pak, biji gak banyak seketik, bisa nggak itu dimainkan seketik Pak? Batinnya akan bicara di saat dia berpuasa, itu nggak batu kepada juga. Ulah penyelewengan, kezalimin kepada orang lain, ambo akan tinggal. Itu orang yang terjaga diri. Bahkan kalau seandainya seseorang ini Bapak Ibu di rumah tangganya, ibu kok coba-coba mancing apa? Pak, kau cari rumah terbala kau Pak, makin lama makin rancak serumah orang Pak. Kau jalan karayo gini kau mulai mancat kau Pak. Ini yang nyoba rancak yo, taman nyoba rancak yo. Awak kini kau Pak, tak ada perubahan rumah bantu anak mati kau je rumah. Nyo gesek tadi Pak. Ini gesek di buku tadi. Capek lah Pak. Keluar rumah Pak. Apa? Dia apa kau mungkin dia. Yo kalau lapang rezeki kadang-kadang sulit. Ditaruh-taruh di panci yang ibu lama-lama terkesalnya dengan itu. Tapi orang yang mempunyai kesabaran, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga kata Rasulullah. Jadi tadi kaitannya Bapak Ibu, orang yang sabar itu memang banyak dilatih dalam puasa ini Bapak Ibu. Sabar ini Bapak Ibu. Kalau seandainya bukan karena sabar, mungkin Bapak Ibu tidak akan menyelesaikan namanya puasa. Sabar di saat kita bangun malam, sahur, harusnya kita tidur tapi kita bangun. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Dia laksanakan Bapak Ibu. Beko sabar pula Bapak Ibu menjaga dirinya sampai nanti terbenam matahari untuk berbuka. Walaupun beberapa menit saja, dia akan tetap menjaga puasanya itu. Harus sabar ya Bapak Ibu. Rasanya jangan sampai rusak puasa apa. Kadang-kadang kan kawan ada tu, tak panci yang mulut untuk berduta. Nyumbuk-nyumbuk lidahku supaya tak jujur. Orang yang berpuasa pasti akan melawan dirinya Bapak.
ikut salah pekerjaan. Secara otomatis Bapak Ibu, betullah bahwasanya puasa itu bisa mencegah orang Bapak Ibu untuk mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi di waktu itu iman sedang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali bahwasanya orang yang khusyuk itu terhindar dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi jadikanlah ibadah puasa ini Bapak Ibu sebagai benteng bagi kita agar kita terhindar daripada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan itu Ustaz, ketika Ramadan lain, keluar Ramadan abulang balik. Kecil orang ibarat kabau yang lah barasia balik ke kumbangan balik. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Di Ramadan lainnya jagonya dirinya. Bekulah balik tadi keluar, bebas, merdeka. Perbuatan kembali kepada yang dilarang Allah. Jangan begitu. Jadi kalau orang yang puasanya sukses, itu nanti dilihat juga bagaimana setelah puasanya. Itu kalau masih ada benteng antara 1 tahun ini dengan tahun ke depan, berarti sukses pada puasa. Berarti dia khusyuk orang tu. Orang yang khusyuk tu Bapak Ibu, ini menjaga dirinya betul-betul nanti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang khusyuk. Dia jaga banget. Berhati-hati dia Bapak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pendapat dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya khusyuk itu artinya adalah untuk tingkatan orang awam itu ketika dia beribadah minimal itu diawali dengan niat. Niat yang ketika kalau sholat itu takbiratul ihram. Jadi ketika itu dia sudah khusyuk, itu bagi orang awam itu sudah cukup itu bagi dia. Kalau dalam ibadah puasa Bapak Ibu, kita tentu berniat akan berpuasa. Nawaitu sama ghadin an adai pada syahri ramadana azizana lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok hari pada bulan Ramadan pada tahun ini fardu atasku karena Allah Ta'ala. Minimalnya itu sudah ada niat itu untuk diucapkan lisannya. Karena yang namanya khusyuk itu ada namanya khusyuk qauliyah, ada namanya khusyuk qalbiyah, ada namanya khusyuk fi'liyah. Itu Bapak Ibu. Jadi namanya khusyuk segi bacaan, dinian, dibacaan. Itu ke puasa ni Pak. Banyak tu. Lambo di rumah Bapak Ibu memang wajan anak-anak banyak Bapak Ibu. Ambo tekanannya orang tua bu di rumah dulu supaya ada niat betul-betul puasa tu. Minggu duluan satu meja cek tu anak-anak tu. Lah ini wak sahur. Lah kita baca sama-sama. Ikut apa ngecek? Nawaitu sauma ghadin an adai pada syahri ramadana hazihi sanatan lillahi ta'ala. Itu dipandu Bapak Ibu. Jadi ada niat dalam hati itu betul-betul berpuasa. Ini Bapak Ibu harus dihidupkan kembali biar kita khusyuk hadir. Kehadiran itu ada. Nanti ketika berbuka juga demikian. Kita baca doa zahabaz zama'u wa tabatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Atau orang membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini Bapak Ibu. Kita baca lalu kita ikuti. Ini Bapak Ibu. Itu yang kata Imam An-Nawawi, membaca itu saja itu untuk taraf awal membuka agar kita bisa khusyuk. Tapi pada tingkatan yang paling tinggi menurut beliau, itu orang yang khusyuk itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa innaka tarahu wa innahu yaraka. Seseorang yang beribadah itu seolah-olah dia melihat Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat dia. Itu pada tingkat yang tinggi Bapak Ibu. Jadi orang yang khusyuk itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk perbuatannya sedang diteropong, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang betul-betul khusyuk dari awal sampai dengan akhir kegiatan ibadah itu betul-betul dia merasa diawasi. Ini contoh Bapak Ibu. Andaikan datang seseorang ke rumah kita, orang itu Bapak Ibu taruhlah sekelas menteri lah gitu. Ke rumah awak datang. Ketika datang ke rumah awak, kira-kira disambut biasa saja atau ada mungkin persiapan Bapak Ibu? Tentu kalau awak cari, tentu ada persiapan Bapak Ibu. Malu lah awak kan ke rumah berantakan, tidak siap. Pasti ada persiapan kita. Ini baru sekelas menteri. Belum kalau datang presiden. Belum kalau datang itu, ini yang menguasai langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah. Kalau kita menghadap kepada Allah, Bapak Ibu,
harus lebih takut kita Bapak Ibu. Dan orang biasa itu ngecek sih waktu agak-agak. Sedangkan PPK atau orang pemerintah keuangan kawat tuh banyak pertanyaan dia cambil dia Pak. Aku jawabnya kan. Apa oleh Allah pencipta langit dan bumi ku yang makhluk kawat Bapak Ibu? Kata Allah, puasa itu untukku kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Jadi Bapak Ibu sebanyak kok amal ibadah Bapak Ibu, hanyalah ibadah puasa ini yang langsung nanti Allah yang akan membalasnya Bapak Ibu. Yang lain masuk catatan malaikat, tapi yang puasa itu Bapak Ibu nanti Allah yang akan membalasnya. Makanya nanti ada orang masuk surga itu melalui babu siap. Pintu masuk surganya itu melalui pintu puasa itu Bapak Ibu. Istimewanya Bapak Ibu. Jadi merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo cerita Bapak Ibu. Ada di zaman dahulu Bapak Ibu, ada pemuda namanya Idris. Jadi pemuda ini Bapak Ibu orangnya jujur, lurus dan taat kepada Allah. Suatu ketika dia lewat ke sebuah sungai yang mengalir Bapak Ibu. Di situ dia menemukan sebuah buah delima. Kebetulan karena Idris pun lapar, dia ambil lah Bapak Ibu, dia makan. Tak makan leknya buah delima ko separuh. Ketika dia makan Bapak Ibu, teringat oleh Idris, usia nampunnya buah delima, ko lah mau makan saya gitu. Akhirnya Bapak Ibu penasaran Idris, nyo carilah 5 orang yang memiliki buah delima tadi, nyo lawan arus air tadi. Bertemulah dia dengan sebuah batang besar buah delima yang lebat. Kata Idris, ikolah orang yang punya pohon delima ini. Nyo temui bapak di situ. Ketika bersobok bapak tu sedang menjaga kebun, lalu disampaikan oleh Idris, Pak, mohon maaf Pak, ambo tadi pas berjalan di sungai nampak buah delima dia mau makan. Tak makan dia Pak. Dek karena ambo nak minta izin Pak. Kira-kira yang mau cari siku cuma batang apa yang punya go buah delima go. Kok iku memang pun apa punya, boleh nak Pak relakan apa yang go makan. Nak kecil Pak tadi itu, iyo maku batang pohon ambo yang menanam. Tapi karena engkau memakan buah ini, tidak bisa begitu saja engkau bisa ambo maafkan. Kecil Pak tadi itu. Terus Bapak kata Pak tadi itu ada syaratnya berarti. Wahai pemuda, karena engkau sudah memakan buah delima ini, tolong engkau rawat kebun ambo selama 1 bulan, tapi dengan syarat tidak dibayar, tidak digaji. Jagolah kebun ambo selama sebulan, tapi tidak bergaji. Itu sebagai gantinya, karena engkau lah memakan buah delima tadi. Kecil dia si pemuda yang jujur tadi, baiklah Pak, kalau memang itu sebagai syarat yang harus saya lakukan agar engkau relakan apa yang saya makan, baiklah. Akhir Bapak Ibu berkarajo lah Idris ko selama sebulan nyubarasian para orang nyubarasian tanpa dibayar ya, karena rasa tanggung jawab yang besar. Lah sampai sebulan Bapak Ibu, akhirnya Idris ini melaporlah ke Bapak tadi, Pak, dicari waktu tu Pak, kinilah sebulan Pak, ambo jago ladang Pak kau. Kira-kira Pak, masalah yang mau makan dulu Pak buah delima tu le Pak ikhlasan Pak mau makan dulu. Kata Pak tu bakir kira bu adun le kata Pak. Toh boleh syarat le Pak yang harus ambo temui. Kecil Pak tu ambo punya anak gadis ya. Anak ambo tu maksudnya kata. Anak gadis ambo ko nyo pertama buto, nang kedua tuli, nang ketiga bisu, nang keempat lumpur. Engkau harus menikah dengannya. Nikahin agak dia tu maksudnya. Teman dong lah. Idris ke negara memakan buah delima sakit ko harus menikah juga nak pak kan tu yo barek syaratnya kan itu. Dibalah nyuki pikir kan. Kalau engkau memang mau memenuhi syaratnya itu yang saya sampaikan tadi itu, datanglah semalam-malam hari lah bisa. Datanglah ke rumahmu, malam 7 kamu nikahkan engkau dengan anakku. Itu cepat tadi. Jadi ya barek Pak, gara-gara memakan buah delima segenek tadi itu
sampai hukuman tadi itu disuruh menikah dengan anak pak yang punya kabun tadi itu kan itu. Bapak Ibu, akhirnya semalam-malam hari itu Bapak Ibu dia datang Idris Bapak Ibu. Pailah kenapa apa tadi itu. Ketika itu ditanya dia apa tadi Pak? Dia bisa memenuhi syarat terakhir yang Bu minta. Insyaallah Pak. Jadi laksanakanlah Pak ijab kabul semalam hari itu Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku ini sah. Lalu kata Pak tadi itu, gini masuklah ke dalam. Istri engkau ada di dalam. Pas ibu di dalam, masuklah Idris ke. Pas di dalam rupanya basobok je perempuan, rancak perempuan tu Pak Ibu. Cantik. Nah itu, manis. Bukan buah ya, manis ini maksudnya memang memukau lah perempuan ini. Tak kaji Idris ke. Weh, dia carinya tak butuh dah, tak bisu dah, tak tuli kaki tak lumpur dah. Keluar lah Idris, salah kamar mungkin kemaja kan itu. Keluarnya kan. Jadi Bapak Ibu, dia lapor ke Pak tadi, Pak, yang mana yang anak Pak? Itu di dalam. Itu tak sama yang Pak cerita Pak. Dia kecil yang istri yang kamu nikah itu pertama betul aja Pak. Bisu, tuli, lumpuh. Ini perempuan cantik Pak di dalam Pak, bukan itu Pak. Kecil Pak tadi itu, memang itu Pak. Ini memang mau sampaikan betul. Itu karena matanya tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Ini memang bisu itu, tapi tidak pernah berbicara yang jorok-jorok, yang kotor-kotor mulutnya, terjaga mulutnya. Begitu juga telinganya tidak pernah mendengar yang buruk. Lalu kenapa engkau katakan dia lumpuh Bapak? Itulah kakinya tidak pernah melangkah daripada tempat-tempat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah istrimu. Jemputlah dia. Jadi Bapak Ibu, rupanya sebenarnya Bapak ini dia tertarik dengan Idris, pemuda yang jujur nih Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Sebenarnya kan buah anjing itu Bapak Ibu kan tak ada masalah tu sebenarnya. Tak dalil dah punya kan. Tak sampai lo ke urusannya menjaga kabun orang tu sampai lo. Itu karena yang Bapak tadi tu mencalik orang tu betul-betul jujur, amanah, tanggung jawab, tertarik dia Bapak Ibu. Itu cara mencari menantu Pak. Nanti pun itu mau cari Pak. Tak cari di Matarajo, hanya itu caranya Pak. Cari menantu Pak. Itu memang itu yang dicari Pak. Sehingga Bapak Ibu, Masya Allah, dari Idris ini Bapak Ibu, lahirlah nanti anak, ini menikah Bapak ya, lahirlah anak namanya Asy-Syafi'i. Itu yang wak kenal Imam Asy-Syafi'i Pak. Itu anak itu Bapak. Bapaknya namanya Idris. Asy-Syafi'i itu Bapak Ibu, otaknya cemerlang. Waktu ketek saya baru lah hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Lahir dari siapa? Orang tua yang kedua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anak yang baik, luar biasa Bapak Ibu, yang hebat, menjadi ulama besar di masa akan datang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkah lakunya itu selalu dia waspada Bapak Ibu. Inilah orang yang khusyuk Bapak Ibu. Dari kekhusyukan itu akan lahirlah Bapak Ibu keberkahan hidup, kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka. Itulah seperti tadi kita cerita tadi, bagaimana dapat anak yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita berharap tentunya dengan hadirnya Ramadan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara ibadah solat kita Bapak Ibu, hadirkan kekhusyukan dalam kita beribadah. Insyaallah yakin dan percayalah Bapak Ibu, dari dua hal yang kita sampai tadi, kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwanya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang puasanya bagus berarti dia tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hadirlah kekhusyukan pada orang tersebut. Itu yang akan membawa keberkahan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat aku sampaikan pada malam hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.